Kok bisa orang yang ngebantu lu polisiin? Oh ya, sebelum lebih jauh, gua mau perkenalin tokoh-tokohnya yang ada di kasus ini ya. Mulai dari Agus yang sedih, Elmi istrinya Agus yang sedih, Wawa atau Uwa Agusnya yang sedih, yang ini Wulan anaknya Wawa, Uwanya Agus yang sedih, sama Via anaknya Wawa, Uwanya Agus yang sedih, sama Novi. Intinya jadi orang harus bersyukur, hewan aja inget sama yang ngasih makan. Balik lagi sama gua dengan segmen ICC atau ICC atau ngomongin yang lagi rame di sosmed. Thank you buat yang udah subscribe sampai sekarang, buat yang udah like, buat yang udah komen, thank you supportnya. Buat yang baru join, stay tune and welcome to my area. Hari ini gue akan ngebahas yang bukan film, tapi kalau gue jadi sutradara atau produser, ini bisa gue filmin karena seru banget. Ada plot twistnya. Gue kasih judul Matamu Bukan Mataku, Uangmu Adalah Uangku. Kenapa gue bisa bilang ini bisa dijadiin film? Nanti gue kasih tahu. Perkara ini sebenarnya udah lama. Gue sempet ragu mau bikin ini karena gue pikir di tanggal 16 kemarin udah selesai perkara ini. Tapi ternyata ini baru dimulai. Video ini kayaknya bakalan panjang karena gue bakalan jelasin buat yang gak tahu atau baru denger kasus ini. Gue akan jelasin sedetail mungkin yang gue dapet dari awal perkara sampai hari ini. Buat yang udah tahu perkaranya, skip aja sampai di bagian akhir. Jadi ada seorang pemuda Aceh yang bernama Agus disiram air keras sama rekan kerjanya. Disiram kenapa? Karena katanya pelaku penyiraman ini sakit hati sama korban karena diomel-omelin pas lagi kerja. Si pelaku yang namanya Aji ini nekat siram air keras ke orang hanya karena sakit hati diomelin. Oh, dari keterangan si Agus ini, si Aji ini ditegur karena dia buat salah di tempat kerja. Karena Aji ini mungkin tipe orang yang auban, Aji ini nggak seneng ditegur. Gua nggak tahu ditegornya seperti apa ya, tapi dalam keterangan si Agus ini sih dia kalau di podcast kelihatannya sih baik-baik negornya. Sempat mau berantem cuma dilerai jadi nggak jadi. Tapi si Aji ini sempat ngancem ke si Agus, awas lu ya besok. Sampai beberapa hari kemudian atau emang besokannya Aji ini disiram air keras sama si Agus. Aji ini nyiram air keras ke Agus yang lagi jalan pulang sama istrinya. Karena si Agus ini udah teriak kesakitan, panas, banyak lah yang bantuin akhirnya. Habis itu langsung dibawa ke rumah sakit. Nontonnya ini. Ini katanya dia udah diikutin sebenarnya. Ini dia nih.
Emang karena orang Indonesia tuh baik-baik ya, langsung cepet ditanggep, kasih air. Langsung dibawa ke rumah sakit. Kenapa ini bisa rame? Lebih tepatnya kenapa ini bisa sangat-sangat rame? Karena kan banyak banget kasus penyiraman air keras gini kan, tapi nggak serame ini. Karena netizen mention seorang YouTuber, influencer, atau public figure atau apalah namanya, komplit banget, yang punya yayasan namanya Pratiwi Novianti. Orangnya suka ngebantu ODGJ, terus homeless, sama yang kayak gini-gini. Sempet diangkat di YouTube-nya. Terus di akhir si Kak Novi ini bikin open donasi buat si Agus ini. Sebelumnya ditanya dulu mau nggak di open donasi, karena si Agus ini udah minta tolong buat dibantu. Untuk perkara ini aja di YouTube-nya si Kanovi ini ada 12 video tentang ini, banyak banget. Nah pas nyari ini ya harus nontonin dulu satu-satu. Oh ya, sebelum lebih jauh gua mau perkenalin tokoh-tokohnya yang ada di kasus ini ya. Mulai dari Agus yang sedih, Elmi istrinya Agus yang sedih, Wawa atau Uwa Agusnya yang sedih, yang ini Wulan anaknya Wawa, Uwanya Agus yang sedih, sama Pia anaknya Wawa, Uwanya Agus yang sedih, sama Novi ketua yayasan. Setelah dari YouTube-nya Kanovi, si Agus ini udah dikasih yayasan 35 juta. Karena awal podcast keluarga si Agus ini infoin bahwa satu matanya Agus ini udah nggak bisa sembuh. Tapi satu kemungkinan satu mata yang satunya ini masih bisa disembuhin. Makanya di akhir podcast si Kanovi ini buka open donasi biar bisa segera dioperasi gitulah, biar cepet tanggapnya. Terus si Kanovi ini ada inisiatif minta si Kodensu buat undang di podcastnya, mungkin supaya bisa nge-reach orang lebih banyak gitu, buat ngebantu lebih banyak. Nah ini tanggal 24 yang ini nih, kalian tonton dulu aja dari awal yang ini. Dijelasin dari awal ya, sama kayak tadi yang gue ceritain, sedih-sedih lagi. Terus di akhir juga Kodensu buat open donasi. Sebelumnya si Kak Novi ini sebagai yayasan mulai open donasi, kepengen tahu berapa donasi yang udah kekumpul semuanya. Karena sebagai yayasan dia harus transparan lah. Ya gue setuju. Tanyalah dia sama Wulan yang tadi ini. Wulan karena dia sebagai yang megang donasi di pihak keluarganya Agus. Wulan bilang kekumpul 500 juta. Terus ditanya lagi sama Elmi istrinya si Agus. Elmi ini jawab total donasi ada 1,5 M. Kok beda? Mungkin miskom. Setelah donasi kekumpul udah mulai ada kejanggalan, karena di videonya Kanovi tanggal berapa gitu pihak keluarga ngeluh sistem BPJS lama. Karena pihak keluarga kan pengennya Agusnya cepet-cepet dioperasi lah atau ditanganin lah. Nah yang bikin bingung kan udah ada 1,5 M, tapi kenapa masih pakai BPJS? Kalian tonton aja di Densu
sebenarnya sih komplit ya, apa yang dijelasin semua. Setelah udah rame ya dijelasinnya. Total 1,5 M. Gila, duitnya nggak dikit itu. Gua aja nggak pernah ngelihat duit 1,5 M. Di sini udah mulai seru. Duit 1,5 M yang tadi kekumpul donasi itu seharusnya kan buat pengobatan. Ternyata untuk pengobatannya sendirinya aja cuma dipakai 900.000 untuk pengobatan loh. Berarti kan masih ada sisa 1.499.100.000 rupiah. Ya segitulah pokoknya ya. Banyak lah pokoknya. Si Novi sebagai ketua yayasan yang marah dong. Nggak ada info, nggak ada apa. Terus sisanya kemana? Sisanya dipakai buat apa? Kalian tonton di sini dijelasin. Tapi gue mau kasih unjuk yang ini. Gue bakal jabarin dipakai buat apa aja. Duitnya dipindah-pindahin ke rekening saudara-saudaranya. Ya awalnya 50 juta ke istrinya. Terus ke Miftahul Jana, ini siapanya ya? Sri Dahani, debit RSCM 900.000 tuh. Tarik tunai 1 juta. 50 juta Elmi lagi. KFC. Buat tim McD. Spesial panas spesial. Roti. Jadi totalnya semua 202.627.000. Tapi emang katanya pihak keluarga itu duit belum pernah dipakai sama sekali. Tapi yang gue bingung, ini kenapa duit buat berobat malah dijadiin bagi-bagi begini? Kan orang itu donasi tujuannya tuh buat berobat, bukan buat dibagi-bagi kayak gini. Kalau dari awal udah ada info kalau matanya udah nggak bisa sembuh, ya nggak mungkin sebanyak 1,5 M kali. Ya kali orang mau donasi kalau tahu buat dibagi-bagi keluarga, lau sokap. Gua rasa juga orang yang donasi belum tentu punya duit 1,5 M. Miliar tapi itu bisa terus aku kaki dengan sangat cepat guys ya, terus bisa beli mobil bekas untuk Agus bisa bolak-balik ke rumah sakit supaya nggak nge-grab lagi gitu, terus bisa bikin usaha kayak itu yang Mas Agus nggak perlu effort kayak beli kontrakan supaya per bulannya ada income pasti gitu ya. Saya juga nggak butuh duitnya gitu, alhamdulillah saya juga ada rezeki, tapi saya nggak kasih tahu lah ke saya supaya kita nggak kayak orang bodoh ya. Daya. Betul. Menurut gua 1,5 M kenapa enggak lu obatin dulu? Lu obatin dulu aja. 1,5 M tuh banyak banget. Gua nggak bohong, 1,5 M tuh banyak banget. Berobat dulu aja, itu kan badannya kan penuh luka bakar. Pakai dong 1,5 M itu, pakai buat berobat ke rumah sakit. Masa iya 1,5 M buat luka bakar begitu? Berobat. Kalau emang matanya udah nggak bisa sembuh, ya yang penting semua badannya itu kan udah agak mendingan. Dari semua yang gue omongin dari tadi, muncullah plot twist. Si kakak Novi ini yang dari awal ngebuka donasi buat si Agus, dilaporin polisi sama si Agus. Plot twist banget kan? Kok bisa orang yang ngebantu lu polisiin? Jawabannya ada 2 opsi. Pertama, mau nyari panggung. Kedua, emang gak tahu diri aja. Kayaknya sih yang kedua ya.
pencemaran nama baik itu apa? Siapa yang merasa namanya dicemarkan? Wawa kah? Dan siapa yang mencemarkan nama baik? Novi. Yang mana? Karena sebelumnya ada omongan si Novi ini bilang kalau Wawanya ini terima uang 98 juta. Tapi kan itu info dari anaknya Wawa itu, si Via. Anaknya loh yang ngasih tahu. Karena emang gue lihat dari awal tuh si Wawa yang ini emang gak seneng namanya dibilang terima duit 98 juta. Tapi kenapa Agus yang ngelaporin? Kenapa enggak Wawanya ini? Terus apa hubungannya? Apa pencemaran nama baiknya itu apa? Tapi emang bener, Agus tuh nggak nyalain hukum. Agus udah nggak begitu sedih ini, nggak bisa dituntut. Kecuali ada petisi ya, yang minta duit donasi ditarik lagi atau dikembaliin ke donator. Yang gue bikin kurang suka dari Agus ini, di video ini nih, dia bilang kalau dia nggak perlu duit, kembaliin aja, yang penting harga diri saya nggak diinjek-injek. Padahal awal-awalnya dia udah mohon-mohon minta duit, minta dibantu. Lu bilang masih punya harga diri. Lu orang, gua nggak minta kalian yang memberi. Itu ada videonya loh. Dari awal kasus ini juga dia udah yang minta tolong, dia mohon-mohon untuk dibantu. Sebenarnya keluarga tahu nggak sih bakalan dirujak sama netizen? Setelah itu banyak banget fakta yang keluar di sosmed. Kalau emang si Agus ini kayaknya emang bos yang tipe yang gak asik itulah pokoknya. Cuma sebenarnya sih ini belum tentu benar ya, tapi seharusnya sih gampang buat dicari tahu. Gue sih pribadi ya ngedukung biar bisa ada petisi buat dijalanin. Tapi ternyata udah ada petisi buat duitnya tuh dibalikin lagi. Biarin lah, balikin aja udah, biar dia nggak dapat apa-apa. Biar duitnya kasih aja tuh ke Faisal tuh, kan ada tuh yang video barunya si Kodensu. Kayaknya lebih membutuhkan. Karena kalau lu tonton, kalau emang dia punya dapat donasi, uangnya tuh buat masa depan anaknya, ya lebih terjamin aja gitu. Kita lihat aja keluarganya si Agus ini masih dampingin dia sampai akhir gak kalau tanpa donasi? Gua rasa sih enggak ya. Kita lihat aja nanti. Udah segitu aja buat hari ini. Udah terlalu panjang. Keluarin unek-unek lu di komen, like, share, subscribe. Intinya jadi orang harus bersyukur. Hewan aja inget sama yang ngasih makan. Kita ketemu di video lain. Bye bye.